pertama, kita pastikan tanda gejala kala 2. Doran, teknus, penjol, pulka. Tanya, Ibu sudah ada dorongan untuk mendengar? Pasti dia sudah ada reaksi kan? Apa yang dirasakan Ibu biasanya? Mules Bu, iya Bu Bidan. Dorongan untuk Meneran. jangan ngeden dulu Bu, ayo Bu tarik nafas. Atau kita bantu untuk dengan posisi miring kiri, miring Kanan. sembari tadi tetap suruh support keluarganya, ya kan? Ibu tadi milih siapa? Suaminya, orang tuanya, atau siapa? Ayo Pak, ini Ibu dibantu ibunya kalau masih mau minum. Ibu masih mau minum Bu, minum. Teknus, tekanan pada Anus. Biasanya kalau sudah ada tanda gejala kala 2, anus ini membuka. Dia bukan seperti huruf O tapi seperti huruf D. Anus. Perjol, perineum, menonjol, perineumnya sudah keluar. Tinggal kita lihat nih, kaku atau elastis. Kalau dia kaku, hati-hati, apalagi dia primi. Yang dikhawatirkan kalau kita tidak support baik-baik perineumnya, ini akan terjadi Robekan. ya kan? Tapi kalau elastis, kelihatan kaku dengan elastis itu kelihatan banget di sini. Jadi kalau kaku itu kayak retak-retak gitu ya dinding si perineumnya ini di sini. Ya, jadi kayak pegang gitu ya. Tapi kalau elastis dia lemes. Itu biasanya memang tergantung exercise ibu sih. Kalau ibu rajin senam, ibu rajin yoga atau dengan pakai gym ball itu ya, dia rajin pakai clocking dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa elastis. Ya kan? Perjol, pulka. Pulva sudah membuka. Yang jelas kepala ini udah kelomong di sini kelihatan. Ubun Kecil. ya kan? Yang kelihatan di sini sutura sagittalis yang dibilang 10 seperti huruf Y. Ya. Kemudian kita siapkan alat, siap tempat, siap alat. Di dalam partuset ini ada handscoon bersih. Handscoon bersih yang ada di bawah instrumen ini itu biasanya kita pakai untuk melakukan periksa darah. Karena prinsipnya harus bersih. Tapi kalau handscoon yang ada di dalam partuset ini dia harus steril. Ya, ada setengah collar, ada gunting, kali pusat, gunting, episiotomi, kemudian ada 2 klem. Ya, ada 2 klem untuk tali pusat. Ini untuk support perineum, dup namanya ya. Kemudian ada oksitosin, 10 ini. dan lidokain, ada spet. Ya, spetnya masih di luar. Kemudian monoaural atau linek, ada kapas, DTT, ada APD lengkap, handuk 3 atau 2 boleh, dan perlengkapan bayi. Wadah plasenta ya, apa istilah itu? Kendi. Ya, Bu kalau nggak pakai kendi boleh nggak boleh? Kan ada banyak instrumen mako kan, boleh. Nggak masalah. Cuma sekarang memang yang lebih safety adalah menggunakan kendi ya, karena itu dari tangan. Sebelum kita cuci tangan, kita pastikan alat dulu. Kita pastikan spet sudah kita buka, ya kan? Kita masukkan ke dalam instrumen. Buang di tempat sampah kering, nanti sampah medis, sampah basah ya. Pokoknya harus sesuai dan tempatinnya di mana. Kemudian kita patahkan oksitosin. Ya, kita patahkan, kita letakkan di sini, baru kita cuci Tangan. Nah, kalau sudah cuci tangan boleh nggak buka ini lagi? Tidak. Makanya ini biarkan saja dulu dalam kondisi Terbuka. karena kita belum cuci Tangan. ya. Terus kemudian kita Cuci tangan. pakai celemek dulu apa cuci tangan dulu? Pakai Kita celemek. gunakan. Bu, urutannya mana dulu? Sekot dulu atau apa dulu? Silakan saja. Tapi memang biasakan ini yang didahulukan. Kenapa? Ini adalah bidang yang paling luas kan. Kalau ketubannya karena ibunya udah ngeden-ngeden dia colot. Nah, ya hati-hati kita. Terus kita pakai masker. Besok praktek
di praktek maskernya pakai beneran Bu, iyalah. Kemudian kita pakai mitela. Mitela ini nutupin hijab ya, bukan hanya sekedar ditempel begini doang, tapi bener-bener kalau ada yang hijab di belakang itu masukkan ke dalam Minela. mitela. Baru kita gunakan kaca Mata. mata. Sepatu. Baru sepatu. Kacamata digunakan, dipakai. Kemudian jangan lupa sebelum cuci tangan pastikan dulu Perhiasan kita sudah dicopot. lepaskan jam Perhiasan. tangan, gelang, cincin atau apapun yang melekat jari-jari kita. Baru kita cuci Tangan. Cuci tangan tadi 6 langkah efektif. yang pertama air mengalir, cerot, pakaiin sabun, ratakan. Kemudian tunggu arah Luar. terus bagian dari sela-sela. Kemudian 4. apa ini? Diremet apa kuku dulu? Remet. Terus ini tapi sembari diputar. Kemudian sampai dengan Siku. siku. Selesai ya. Ini bagian mana yang kita pegang? Jangan Dalam. sampai ini kan? Iya. Boleh begini. Tidak boleh menyentuh. Mau pakai nggak boleh. Diangkat. Ya, prinsipnya tidak boleh menyentuh apapun. Makanya kita harus yakin, kita pastikan dulu jempolnya di bagian mana. Ini kayaknya yang sebelah kiri. Nah. Ya, pakein artsnya seni. Kalau di bawah gini, tapi nggak boleh kena gini ya, nggak boleh ke sana. Kalau gini, kita pastikan dulu ada di bawah. Posisi tangan kita pasti dulu sudah ada di bagian semua lubang, baru sep. Enak nggak? Enak. Nah, jadi ke atas ini udah tinggal naikin, ya. Terus kita ambil spet untuk kita memasukkan Oksitosin. dengan One hand. ini nggak boleh ngapa-ngapain. Berapa cc? 1. Buang. Terus ini kita tutup One hand. kembali. Kita belum tahu kan ini mau pecah atau enggak ya kan? Tapi lebih baik alat kita Dekatkan. ini kapas juga boleh kita Dekatkan. titik. Kita belum tahu apakah ketuban utuh atau kering, meskipun kering juga belum tahu juga apa keringnya memang udah habis betul atau masih ada yang tersisa kan. Kita tiriskan setengah kohor di ujung sini. Nah gini aja, jangan sampai dia jatuh. Sebelum selesai kita tutup ini. Tadi ada yang terlupa, ada larutan Klorin. baru kita gunakan handscoon yang Kedua. boleh Sebelah pakai kiri. ini, boleh nggak ngambil yang ini? Boleh. Boleh. Tapi hati-hati tadi kan, kalau kita ngambil yang belum dicuci berarti belum pakai handscoon berarti bagian Dalam. Kalau sudah berarti bagian Luar. Kita bantu begini, karena khawatirnya kalau kita megang ini dia akan tersentuh dengan yang lain ya. Nih, pastikan dia ini tangan kanan kan begini, berarti jempolnya ada gini kan. Nah, ini pegang, arahkan. Pastikan benar dulu ada di lubang-lubangnya nih. Nah, masuk gini semua baru enak kan? Jadi bawah langsung set gitu loh. Ya, itu seni. Jangan bingung. Kemudian periksa Dalam. dalam. Sebelum kita periksa dalam, kita lakukan Bersih vulva hygiene. ya. Evidence base saat ini memang dengan sentuhan kita tidak boleh lagi memberikan sentuhan ibu gitu ya, secara maksimal karena kita mengurangi intervensi. Sekarang ini intervensinya memang harus dikurangi, nggak boleh banyak-banyak kesentuh. Takutnya sayang ibunya nggak jalan ya. Kita ambil kapas, labia mayanana dulu. Mayor. Kita bersihkan labia mayor kanan, buang
Labia mayor kiri. Kiri, ingat yang dipegang ya, bukan megang gini. Kalau kayak gini terus apa yang dibersihin? Apa ngebersihin apa kalau begini megangnya, ya kan? Makanya kenapa kapasnya harus tebal. Pegangnya juga harus di bagian Tengah. ya. Kemudian labia Minor. kanan, labia minor Kiri. kemudian Vestibulum. perineum, anus, Sampai anus. diputer. Kita lakukan periksa Dalam. dalam apa namanya, pakai 2 jari ya. Makanya tadi kenapa pastikan dulu 4 cm kalian ada di mana. 1, 2 biasanya, ini 3, 4, 5 udah naik, 6, 7, 8 makin lebar 10 biasanya sudah seperti huruf L. Ini nanti kita ngeraba ya. Masukkan 1 jari, boleh jari telunjuk dulu. Masukkan 1 jari, Bu, tarik napas yuk, Bu. Terus sudah di dalam, kita masukkan jari yang satunya. Kondisinya bukan begini, tapi agak di Tiduran. gini ya, di dalam bukan begini. Kalau masuk pertama memang begini. Setelah udah di dalam, ketemu Diputar. mulut rahim kan gini. Nyarinya, ketemu nih porsio, mulut rahimnya. Baru kita masukkan 2 jari. Jari. Tapi kalau 1 jari terasa masih sempit ya nggak usah dipaksain masuk ya. Tapi kalau masih gini kok masih longgar berarti 2 jari. perlu. Kalau dia masih 1 ini berarti masih 1-2 cm kan. Tapi kalau sudah mau partes kan sudah mau fase aktif. Bukan fase aktif lagi, bahkan sudah dalam pada saat kita mau PD begini ya kan. Kalau sudah lengkap sukanya mana lengkap. Nih, kita lengkap. Ini kan udah seperti huruf L nih. Ya kan? Iya nggak, sudah seperti huruf L. Tapi kadang-kadang kalian tuh di sini loh, merabaknya di bagian luar sini. Makanya kadang-kadang tadi sebenarnya dia masih buka 1-2, tapi yang keraba bagian Luar. bisa Bu, bisa. Kan ini mulut rahim, ini leher Rahim. rahim. Nah leher rahim yang kalian raba, bukan di mulutnya. Makanya kenapa tadi porsio tebal, tipis seperti itu, tebal, tipis. Kalau tipis tuh udah gini, ini tipis nih, ini masih Tebal. tebal. Ya, hati-hati ya. Jadi PD itu cari lubang ininya. Kalau udah lengkap tuh udah gini memang, tapi bukan bagian apa namanya lehernya, tapi mulut rahim yang diraba. Ini lengkap. Kalau sudah pasti itu tadi pembukaan 10 cm, penurunan di hot 4, presentasi belakang kepala, kemudian apa Petunjuk. namanya? Petunjuknya Ubun-ubun kecil. ubun kecil. Tidak ada penyusupan, tidak ada prolaps tali pusar, ketuban masih utuh, berarti kita lakukan amniotomi, ya Tomi. kan? Amniotomi, masukkan tangan. Masih di sini. Yang kita ambil dengan menggunakan tangan kiri. Ambil setengah pohon. Lihat nih alatnya. Yo, yang ngantuk-ngantuk bangun. Nanti pada saat ujian, pada suatu saat praktek kalian nggak ngerti. Ini yang tajam arahkan ke bagian dalam. Seperti ini di dalam. Bukan begini. Begini. Pegang. Tangan terletak lagi di atas Perut. untuk apa? Mana? Memastikan adanya Kontraksi. Kapan memecahkannya? Tidak ada kontraksi. Mulai melemah, tapi bukan pas ibu lagi ngeden pecahin udah langsung cerot, pasti kena muka kalian. Makanya memecahkan ketuban itu pada saat kontraksi sudah mulai Melemah. ya. Itu ya, kita ambil tadi ini, kita telusuri setengah kohon ke jari kita, jari boleh telunjuk, yang jari telunjuk. Kemudian kita pindahkan, kita putar mata tajamnya, tapi kita lindungin begini. Nih. Kan tadi gini nih ya. Sorry. Ya, ini tadi gini Maaf kan. ya. Sudah ada di sini, sebelum tangan kiri kita keluarkan, kita putar. Tapi ini kita lindungin di ujung jari, Jari. bukan begini. Kena ketuban,
meskipun nggak kita torehkan takutnya pecah. Ya, lindungin pelan-pelan, terus tangan kiri kita keluarkan. Ini kita pastikan kontraksi melemah, baru kita torehkan. Torehkan itu cuma kayak disobek itu aja loh. Dan teorinya tidak segampang kalian memecahkan kayak bola gitu. Ya, apalagi kalau kaitan tajamnya ini kalian nggak pas. Ya, cuma baru di dalam gini kan. Pada saat mau ngeluarin, kembalikan lagi ke arah dalam. Bukan dari sini langsung Tarik. ya, tetap arahkan kembali, baru kita keluarkan, kita ambil, ya kan? Ambil nih ya. Nih, ambil bengkoknya 2, boleh. Ketuban di sini, alat nanti untuk yang di satunya. Atau mau naruh bengkoknya kayak di rumah makan, dijejer 3, boleh. Mungkin tadi kapasnya bisa masukkan ke dalam bengkok. Yang penting prinsipnya. Tapi cukup 1 saja, ya. Setelah tadi ketuban, setelah kita lakukan ini, kita periksa ketubannya, warnanya, ya kan? Apa yang paling benar warnanya? Jernih. Hijau apa jernih? Jernih. Kalau dia hijau, Ada hati-hati, mekonium. ya kan? Ada apalagi sampai dengan hitam warnanya, mekoniumnya ya. Itu yang harus dipastikan. Kemudian kita ambil, nanti dengan 1 bengkok ini aja boleh. Kita naruhnya begini. Tapi tidak boleh Masuk. karena ini tadi apa? Ketuban. Bu, 2 boleh nggak boleh? Ketuban alat. Tapi cukup 1 saja, nggak apa-apa. Kita letakkan di bagian ya masuk gini ya. Terus kita lepaskan dalam kondisi terbalik. Direndam atau ditiriskan? Tiriskan Tiriskan. dulu. Jadi, secara teori ada berapa kuadran? 4. Dari umbilikus bagi 2. Horizontal, vertikal. 1 yang mana? Kuadran 1 yang mana? Kanan atas. Kuadran 2? Kiri atas. 3? Kanan bawah. Kiri bawah. Kalau sudah mau persalinan, puntung maksimum biasanya ada di bagian mana kuadrannya? Kiri Ya, bawah. kuadran berapa? Tergantung kan? 3 kalau nggak 4. Ya, kita lihat. Kita pastikan 1 tangan ke nadi ibu. Kita ukur. Kalau kita lihat jam. 1 menit. Oke, selesai. Kemudian didalik apa langkah selanjutnya? Menyiapkan bagian keluarga untuk membantu proses pengarahan. Ya, Ibu, ini ternyata tadi sudah saya lakukan periksa dalam. Ibu sudah mulai siap mau melahirkan. Ibu siap ya, Bapak tolong disupport ya ibunya. Ibu jangan ngeden dulu ya Bu, ikuti instruksi saya gitu kan. Atau apa, tetap dikasih ini. Dikasih afirmasinya yang positif ya, dikasih dukungan biar ibunya nggak lemes. Kadang-kadang itu tadi, kalian buat di dalam kontraksinya patogram buka 5. Tapi nanti coba perhatikan, pada saat dia sudah mau bersalin begini, ini pasti ibunya sudah antara pengen tidur, pengen apa. Karena secara teori, di deselerasi itu kontraksi mulai Melambat. melemah. Ini pasti udah mau tidur aja udah handuk bersih. Nih. Ini gunanya digulung-gulung ini supaya seni. Ya. Kemudian Letakkan kain bersih yang berlipat Hah? Letakkan kain bersih yang berlipat sebagian alas bokong ibu. ayo Bu, angkat Bu. Boleh pakai ini, boleh pakai namanya under. Sekarang kan sudah ada yang disposable kan? Iya. Kenapa nggak? Kalau dia pakai kain duk ini berarti sepertiganya begini. Dan tangan kita yang masuk. Lebar banget ini. Nah. Diangkat Bu, bokongnya Bu, diangkat Bu. Angkat dikit ya Bu. Nah, pakai underpad aja ya besok ya. Iya, Ibu. Kemudian
Buka tutup partu set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Oke. Terus, Pakai sarung tangan DTT atau steril pada Nah. kedua tangan. berarti sarung yang ada di dalam Bak instrumen tadi. Ya, kita lihat mana ini jempolnya. Bedanya kalau tadi yang sarung tangan steril itu dia cuma sampai di sisi sini kan. Kalau untuk yang persalinan minimal 7/8, tapi bukan juga yang panjang ya. Kalau yang panjang untuk menangani perdarahan. Jadi kalau nggak Siapkan pertolongan. sudah pakai hand school, perhatikan kalau memang sekiranya ini alat agak susah nanti kalian buat bergerak, kalian bisa dekatkan. Tapi karena kita ini pakai bed ginekolog, kita agak tidak leluasa kan. Kalau kita meletakkan alat di sini, kita nggak akan leluasa. Karena di sini ingat, ini kan karena sama pantom. Kalau sama orang ini apa? Kaki ibu kan? Nah iya, makanya kalau memang sekiranya masih kurang deket, didekatkan. Nah boleh gunakan kaki. Yang penting ininya tidak boleh megang-megang lagi dengan yang lain. Karena ingat ini tadi apa prinsipnya? Sekarang kalau persalinan tidak satu tangan itu kita sendiri, tapi minimal 2 tangan, ada asisten. Bahkan sekarang 6 tangan, tidak 4, 3 orang, ya kan, 3 orang penolong. Ya, ini kita benar-benar kita dekatkan. Yuk, ada yang jadi pasiennya, ngomong, aduh bu, mulai coba. Satu aja, jangan banyak-banyak, kayak keroyokan, ya satu aja. Semua sudah kelihatan tanda gejalanya. Kepala sudah mulai mau glowing ya. Susah kalau ini nanti buka. Nih, kepala sudah ada di pintu, buka pintu itu kondisinya begini. Nah, ini ya. Nih. Sutura, sagi, ubun, ya. Ayo, kita support, kita ambil sepertiga ini anduk dari bagian kiri karena ini takutnya ada darah-darah, atau ini yang boleh kita tarik bagian tepi ujung boleh. Ya, atau kalau kita pakai underpad ini ada kain untuk mensupport boleh. Ya. Support perineum. Ini dengan JNPKR 60 langkah. Kalau dengan evidence base-nya, kita tidak lagi ngapa-ngapain. Jadi ngapain bu? Ya sudah, kepala begini, kita hanya kasih support. Ih pinter bu, ayo. Kepala sudah keluar. Udah keluar begini, ibu sudah tidak boleh mengedang. Ayo bu, tiup-tiup. Atau dia suruh senyum. Artinya dia suruh relax. Ya kan? Sembari nanti kepala akan secara otomatis mengadakan putaran paksi luar, ya kan? Sehingganya nanti bayi lahir secara keseluruhan. Ya, itu yang sekarang dengan evidence base-nya midwifery. Tapi kita masih dengan POGI, Persatuan Obstetrik Ginekologi, sehingganya kita masih dengan JNPKR dengan 60 langkah. Tetap kita support, ayo bu, pinter bu, ingat tangan itu gini megangnya, harus mantep bukan ya, pegang aja mantep gini, kita tahan. Ayo bu, support. Ayo yang ngeden mana? Ayo nggak ngeden ini, bukan ini lagi. Yo, ayo bu, pinter bu, dikit lagi bu, ayo bu, ya kan? Kalau umpamanya hilang habis ya udah, biarin dulu. Tapi kalau sudah begini jangan sampai biarin juga. Ayo pak, dibantu pak, kasih minum. Tetap harus ibunya ngeden karena ini pasti kejepit kan kepalanya kalau udah keluar begini. Ya, ayo bu, dikit lagi bu. Terus mekanisme turun kepala, berarti kepala sudah melakukan apa ini? Fleksi, ekspulsi. Fleksi tadi di dalam. Nah, kan ini kita taruh pakaian kotor. Kemudian kita ambil kasa. Mana dulu? Dari mata. Ya, kita buang tadi mana yang basah. Kemudian kita lakukan lilitan, pemeriksaan lilitan tali. Megang, pindahkan tangan kiri.
boleh begini. Atau mau lilitan tali pusat, ini kita dengarkan dulu ya kan? Ya, kita pindahkan. Baru kita melakukan pemeriksaan lilitan tali pusat. Kalau ada lilitan, jepit, potong. Jangan gunting sih bahasanya. Jepit, ternyata tidak ada lilitan tali pusar. Kita menunggu kepala mengadakan putaran paksi. Udah melakukan putaran paksi luar, kita lakukan biparetal. Ingat, biparetal itu hanya meletakkan di paretal gini. Ya, biparetal, baru tarik ke bawah sesuai dengan kurva lahir, tarik sedikit ke atas. Kita lakukan sanggah susur. Susur itu dengan jari-jari yang banyak. Nih nyusur. Terus sampai ke bawah. Ini kita pegang begini, kepala kita tangkep ada di dalam telapak tangan kita. Jadi jangan begini. Ini bayi beneran masalahnya, mencolot dia. Ya, pastikan begini. Baru kita lakukan penilaian sepintas. Apa di dalam APN yang sepintas? Bayi cukup bulan. Dan apa? Bergerak aktif. Ya, cuman 3 kan, cukup bulan, napas spontan, menangis kuat. Ini kalau puki. Kalau puka, biparetal, sanggah, susur. Makanya kenapa istilahnya jempol selalu ada di dada. Susur. Ya. Tangkep pek di sini. Jadi tadi sanggah, susur. Kalau dia ini sanggah, bukan begini ya. Ini bukan susur. Yang menyusur itu adalah jari-jari yang banyak. Makanya kenapa ini kadang-kadang kalau tek perineum sobek. Ya, susur. Jepit sampai dengan bagian bawah kaki. Dibalik, sama. Lakukan penilaian sepintas. Kalau sudah aman-aman aja, langsung kita letakkan ke dalam perut ibu. Kita keringkan. Keringkan ini sembari melakukan massage atau rangsang takdir, ya kan, mengeringkan. Sama kayak asfiksia sebenarnya. Jadi ngeringin itu bukan sekedar enggak, tapi kita sedikit berikan untuk mengeringkan. Kemudian setelah ini kita ambil bedong untuk kita ganti, masukkan ke dalam kain hangat. Prinsipnya adalah kepala. Ingat, hati-hati, kepala tidak ada lemak coklat sehingga hanya hantaran panas lebih cenderung terjadi ketimbang enggaknya. Ada kehilangan panas, ada 4 macam, apa aja? Konveksi, radiasi, nah, itu ya, hati-hati. Makanya kenapa ini segera harus kita keringkan. Kita keringkan, kita ambil dulu ini. Nggak usah cantik-cantik dulu, karena kita yang penting prinsipnya dia dalam kondisi yang hangat. Nah, ini kita tiriskan gini, sembari kita bantu. Ini kan tali pusatnya masih ada ya, hati-hati ya. Ingat, kepala, sebenarnya kepala juga nggak apa-apa ya, karena nanti bisa kita pakaikan topi. Ini kita pergikan dulu. Masukkan ke dalam pakaian kotor. Setelah itu kita ngapain?
kita lakukan belum manajemen aktif skala 3 kan? Ya, kita pastikan di sini kan. Kemudian belum dipotong, nanti kita pastikannya bisa kita pegang ya, masih ada kontraksi atau tidak. Terus ibunya juga bisa ditanya, Bu masih mules enggak, atau ada tanda-tanda lagi. Ternyata bayi 1. Kemudian kita jelaskan sama ibu kalau kita mau memberikan suntikan oksitosin. Ya, agar uterus berkontraksi. Ingat, pokoknya pastikan dulu kontraksi janin tunggal baru kontraksi. Ya. Ibu, saya suntik ya, Bu. Paha mana? Kanan. Aspirasi kita masukkan. Ini jangan masukin ke sepet lagi. Boleh kita langsung masukkan ini. Atau ini tadi tutupnya bisa kita letakkan di sini. Kemudian Setelah 2 menit jepit tali pusat dengan klep dan kira-kira 3 cm dari pusat jahit. nih, jepit berapa senti? 3 cm Dari pusat jahit. kemudian Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu. ke arah mana? Berarti ke sini. Ke arah distal ibu. Distal itu bawah apa atas? Terus ini tetap dilindungin ya. Kita ambil lagi klem yang kedua. Dengan 2 jari berarti hanya mana? Ini kan? Ini ya. Ini kita pegang. Berapa senti? Kurang lebih. Ini kita klem. Kemudian kita yang ini bukan? Iya. Yang ini bukan? Iya. Nanti baru kita inilah udah dipakai, taruh di sini. Ini klem yang ini anggap udah di sini. Dulu kita putusin dulu. Ini tadi masih di sini ya. Ini di sini ya. Tadi kan kita mutusnya di tengah ya. Ini biarin di sini. Berarti ini kita ikat Dengan benang OGTT. dengan benang. Ya kan, pada saat ngikat benang, tangan ibu jari bukan begini nariknya. Coba tangannya semua. Masukin benang tapi ngencenginnya tuh gini. Bukan ngencenginnya ditarik ke arah luar, tapi arah dalam. Ibu jari ketemu dengan ibu jari. Terus klem kita lepas. Baru lanjut. Kemudian ya, oke, terus ya. Ibu selamat ya, bayinya lahir sehat gitu ya. Ini saya letakkan di dada ibu ya, biarkan bayi mencari puting ibunya sendiri ya, sembari melakukan yang namanya bonding attachment ya. Ada rasa apa bonding? Kedekatan ya, bonding antara dia ibu. Takkan. Kemudian kita akan melakukan aktif skala 3. Terus Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm. kalau dia makin panjang ya, boleh kita pindahkan. Boleh diurut, boleh langsung. Di situ ada nggak? Arahkan, nggak ada kan? Tapi sebaiknya karena di dalam sini ada vena, ya kan? Yang biru dan merah ini kan, tetap kita bantu untuk sedikit pijatan. Kita pindahkan klem 5 cm di depan vulva, ya kan? Terus kita taruh. Sembari kita menunggu ibu mengalami kontraksi. Mules bu, nggak usah ditanya, ya kan? Atau si mules bu,
mules. Nah, sembari dia mules, ini kita regangkan PTT, peregangan tali pusat terkendali, meregangkan. Dan meregangkan ini kalau ada kontraksi. Kalau nggak ada kontraksi udah pegang gini aja. Jadi terus ini belum ada kontraksi udah kita slow aja. Tapi kalau dia udah kontraksi, regangkan satu jari ke arah dorso lihat di dasar tilik, ya kan? Satu jari ke arah dorso tapi ternyata nggak ada, masih masuk. Oh berarti belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Apa lagi? Tunggu lagi sampai ada kontraksi lagi, regangkan lagi. Ini arah dorsokranial. Jadi yang mengeluarkan itu bukan yang kita tarik, paham nggak? Plasenta lahir ini kita meregangkan, yang keluar itu karena kita melakukan dorsokranial. Makanya dia set. Bukan kita prinsip tangan kanan itu hanya meregangkan. Jadi nggak melakukan tarikan ya, hanya melakukan peregangan. Ya, sekali lagi, hanya melakukan peregangan. Ada kontraksi tangan kiri, ini selaput ini harusnya ada di dalam ini. Ini aja dulu yang buat ibu ini plasenta ini. Tegangkan ke arah dorsokranial. Masih masuk keluar berarti belum. Udah. Tunggu dulu. Tangan ini pokoknya jangan kemana-mana ya. Don't go anywhere pokoknya. Tetap harus di sini. Ada kontraksi lagi. Dorso. Ini ngeregangin dorsokranial. Ya. Dorsokranial dia turun. Baru kita tangkap. Jangan kayak setir ya, mau nyetir gitu enggak ya. Kita tangkap udah. Ngeluarinnya bisa sembari ini. Bisa bantu dengan klem untuk mengeluarkan selaput ke ketuban. Ini namanya kotiledon, ya kan? Di dalam sini ini layar ini selaput ketuban. Nanti kita lihat ada diameternya ini panjang tali kotiledon 18 sampai dengan 20. Kemudian kita cek lagi apakah selaput ketubannya utuh. Kalau utuh tuh biasanya makin ke bawah dia makin menutup gini. Ya, kita lihat diameternya, baru kita ukur nanti tali pusat, panjang tali pusat. Ya, baru kita ukur berat plasenta. Kalau sekarang kita harus fokus dulu dengan ibu. Ini kita letakkan dulu di kendinya. Kemudian kita melakukan 15 kali dalam 15 detik. Jadi benar-benar diremet, bukan apa kayak gitu ya, bener. Ini kontraksi. Kalau ini fundus kalau habis lahiran kayak batu. Ini yang diremet 15 kali, bukan nggak akan nyampe. Nantilah coba kalau pada saat orang mau bersalin, jangan kaget kalian kayak batu. Apa ini? Ya itu fundus itu. Ya. Setelah itu menilai perdarahan. Hah? Perdarahan. Ini yang jarang dilakukan oleh bidan. Dari mana bisa menilai darah? Nih, kalau pakai underpad kelihatan karena dia modelnya kayak softtek kan? Iya. Kebayang kalian? Di sini darah semua, ngegumpel. Tapi sampai ke gurai-gurai di sini. Karena tadi sudah tertimpah dengan yang namanya air. Bisa jadi juga dengan air seni. Kencing dia kan? Itu kadang-kadang bidan nggak perhatikan. Karena sampai ke ujung sini, perdarahan. Padahal mungkin ngerembesnya karena ngerembes tuban, ketemes kencing gitu kan ya. Tapi yang dilihat itu adalah kepekatan apa ini namanya darahnya itu. Tidak lebih dari 500. Tapi kalau untuk persalinan normal, banyak kan, kurang dari 200, kurang dari ya kalau 350 tuh kurang lebih. Tapi rata-rata itu nggak nyampe 300. Kisarannya 250 sampai dengan 280. Kalau berdasarkan hasil riset ya, kalau teori kan 350-an ya.
kebanyakan ternyata, karena normal nggak nyampe segitu. Kalau udah 500 berarti sudah terjadi pendarahan kan? Hati-hati kalian. Ya, hati-hati ya, jangan sampai terlena dengan itu. Oke, lanjut. Kita cek pendarahan, ternyata pendarahan normal 265 cc umpamanya gitu. Apa lagi? Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan peri. Nah, kita lihat sebelum kita beres-beres alat kan, kita lihat apakah ada robekan perineum dengan menggunakan kasar. Kita dep. Ada perdarahan aktif nggak? Berarti kalau ada perdarahan aktif berarti dia ada robekan, ya kan? Itu aja ngelihatnya udah. Derajat 1 ada di mana? Dari mana ke mana derajat 1? Komisura posterior sampai dengan mukosa, komisura sampai dengan otot. Derajat 3? Derajat 4? Sampai dinding depan rektum. Mukosa, komisura sampai dengan otot perineum dan dinding. Nah itu jangan lupa. Yang boleh kita lakukan yang mana? Yang boleh kita heading? 1, 2. Sama sampai dengan otot perineum. Ya, kita lihat. Ternyata ada robekan tali pusar sampai dengan otot perineum. Berarti laserasi derajat 2. Kalau di dalam dati kan nggak ada mau heading atau tidaknya. Tapi kalau kita pada saat persalinan beneran dia ada luka heading, berarti kita selesaikan untuk melakukan heading. Ya kan, kita harus selesaiin ibunya dulu, baru kita mau bisa beres-beres semua. Ya, baru kita selesaikan yang lain. Ya, anggap tidak ada robekan umpamanya. Bersihkan ya, bersihkan tempat. Setelah itu ya ibunya enggak penuh. Terus ini hanya dicuci ya, tapi tidak dilem. Kita hanya mengurangi darah-darah atau kotoran yang ada di muskul. Terus kita ajarkan bagaimana cara melakukan kalau udah begitu berarti kita bersihkan tempat, ya kan? Bisa ininya digini, ini air bersih untuk ibu ya. Dibedakan air DTT sama air klorin. Kan ya Bu, saya bersihkan mana-mana yang nggak nyaman. Suruh dia miring, ayo Bu, miring ke sini. Kita bersihin bagian punggungnya ya. Kemudian Bu suruh miring lagi untuk bersihin yang sebelahnya ya, yang terjauh dulu ya, baru yang terdekat. Selesai ini kita taruh sini lagi, kita ambil ini, kita ganti dengan pakaian yang baru atau bersih. Jangan baru lah, yang bersih. Bersih kan nggak harus baru. Pertama ya kita ya Bu, kembali kita ambil yang kotor di sini. Hati-hati, bekerja itu sembari kita bayangkan bagaimana kenyamanan ibu, apalagi ini semuanya adalah darah, ya kan? Tempat pakaian kotor. Kemudian kita pakai wastafel yang berikutnya untuk kita membersihkan tempat. Semprot, ya, baru kita bersihkan. Tadi yang di sini, yang di bawah bisa pakai ini wastafel yang dari ibu aja ya, karena di bawah ibu kan jangan sampai dengan menggunakan air klorin, air klorin yang jauh dari ibu. Kan? Masihkan nadi, tekanan darah nggak? Pak, ini ibunya sudah bersih, ibu. Nanti kalau mules itu normal ya. Jangan nanti bilangnya ibunya mules nggak normal. Ya, karena memang itu masih kontraksi. Ajarkan tadi kan, ajarkan keluarga untuk massage. Pak,
Nanti boleh ya Pak dibantu. Terus apa lagi? Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Ya, tadi udah segitu. Kemudian Pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 40-60 kali per menit. bayi sekarang, yang ibunya udah. Periksa TTV, periksa nadi. TTV perlu nggak tadi? Ada nggak di situ? Nadi? Nadi aja. Oke. Ya, tetap ngomong besok urut-urutan angkanya kalau pas praktek. Terus? Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat. Lakukan kembali kontrak kulit ibu bayi dan hangatkan ibu bayi dalam satu selimut. Oke. Lewat aja. Terus? Kebersihan dan keamanan. Kebersihan keamanan. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan Ya. klorin. Berarti kita ambil ya semua. Berarti ini ngerendamnya berbarengan setelah semuanya selesai. Tadi ya kita udah beresin ibu, kita mau udah ganti ibu, ini langsung kita ambil untuk merendamnya ke dalam larutan klorin. Ingat, ember ini juga harusnya ember yang benar-benar melebihi dari tingginya bak instrumen. Karena air klorinnya itu harus merendam alat. Alat itu dalam kondisi terbuka. Nah, jadi alat-alat direndam itu harus dalam kondisi terbuka lebar, semuanya dibuka. Nah, itu ya, tuh. Kita taruh. Ini tadi setengah koher juga kita letakkan di sini. Rendam. Berapa lama? 10 menit. Ini harus diingat ini, rendeman ini. Makanya semua harus berbareng-bareng. Kemudian Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke sampah setelah oke, dah terus bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan mengeluarkan air DTT. Bersihkan sebelum kita bersihin ibu, plasenta tadi sudah selesai kita ukur, kita cek setelah kita melihat perdarahan, ya kan, alat-alat langsung kita bereskan, baru kita bersihkan ibu. Itu urutannya. Iya, saya lupa. Oke, terus celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin. Lepaskan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan. baru direndam bareng-bareng. Ya, baru direndamnya bareng-bareng. Ini tadi kalau direndam dari tadi kita mau pede, kira-kira 10 menit lebih nggak? Lebih. Makanya kenapa ini ditiriskan. Kalau yang sekarang kita picek dulu, kita buka langsung kita rendam. Nah, yang ini juga bisa kita ikut rendam. Langsung, Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk. Oke, terus Pakai sarung dengan bersih BDT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi. nanti ini dipinjam kan bayinya? Ya. Bentar ya Bu, saya pinjam dulu bayinya. Ya, ini kita pakai handscoon. Ini harusnya di tempat bayi sini ya? Iya. Di sini kan? Iya. Ya kan? Kita pakai handscoon Bersih. kembali kan? Pakai handscoon bersih. Kemudian Lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pastikan kondisi bayi baik, pernapasan normal 40-90 atau timbang bayi, ya kan? Nih, ternyata 3 kilo. Kemudian kita vitamin K di mana? Sebelah mana? Sebelah mana? Vitamin K? Paha kiri. Terus letakkan bayi dalam jangkauan ibu agar cukup. sebelah kiri apa sebelah kanan tadi? Kemudian ini Habeno kapan? Belum berarti. Kita berikan tetes syaratnya. Nah, ke dalam ya, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Kasih. Ya, jangan sampai salah ngasihnya. Terus Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik ke dalam larutan klorin. ingat ya, hepatitis biasanya kalau di bidan jarang langsung ada.
Ya. Kan 0 sampai 7 hari kan. Jadi maksimal 7 hari boleh diberikan hepatitis. Tapi kalau bidannya tersedia ya langsung boleh. Tapi kan nggak langsung kan durasinya kan, 1 jam setelah Fitka. Fitka untuk apa? Pada bayi. Pada bayi kan? Tetes mata? Darah pada otak, tetes mata. Infeksi apa? Pada mata. Karena yang dikhawatirkan orang-orang dengan HIV/AIDS yang nggak jujur itu biasanya ada tanda-tanda infeksinya pada bayinya. Ya, makanya hati-hati kalian, APD ini jangan dianggap sepele. Harus betul-betul APD bila perlu nih, handphone ini tadi kan kalau persalinan APD di sini nih. 7/8 minimal, jangan sarung tangan bersih. Tangan salinan lagi, kemana-mana darahnya. Ya, hati-hati. Oke, selesai kan? Masukkan ke dalam lembar langsung untuk lembar yang belakang. Jadi lembar ke depan itu tadi sebelum buka 10. Jangan setelah bersalin semua baru ngisi. Ya udah itulah yang terjadi. Tadi itu di waktu lemah tinggi, di waktu tinggi malah dia lemah. Ngisi patograf belum 40 sudah diisi karena patokannya hanya dengan pembukaan. Karena catatannya nggak benar, ya. Oke. Apa yang mau ditanya sekarang? Tadi stetoskop digunakan untuk menantau kalau pada bayi baru lahir ini sebenarnya sudah masuk ke askep Kalau untuk persalinan kan hanya berat badan, panjang badan, tinggi badan ya, panjang badan tadi ya, terus pemberian Fitka, tetes mata sama hepatitis tidak tersedia.